Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah, kita malam ini bisa bertemu lagi di acara Zoom SKNHPM Beauty yang insya Allah selalu rutin acaranya yang insya Allah kedepannya kita akan setiap seminggu sekali akan mengadakan acara Zoom yang insya Allah mendatangkan para pemateri-pemateri yang Masya Allah sekali. Terutama malam hari ini kita kedatangan salah satu dosen di Universitas Hang Tuah yang luar biasa sekali, yang insya Allah akan membahas tentang kesalahan yang sering wanita lakukan dalam mendapatkan kulit sehat dan cerah. Pasti banyak sekali teman-teman di sini yang ingin mendapatkan kulit sehat dan cerah, tetapi baru mulai saja itu kadang-kadang sudah menyerah karena apa? Mungkin karena salah memilih skincare, kemudian mungkin karena apa? Ya nanti insya Allah akan dipaparkan oleh pemateri kita malam ini yang insya Allah luar biasa sekali. Alhamdulillah beliau hari ini sudah hadir di Zoom kita dan sudah hadir dari tadi sebenarnya. Dan Masya Allah sekali, teman-teman ini perlu sekali untuk membuat catatan ya, karena barangkali nanti kalau lupa menyiapkan catatan dan jangan lupa juga untuk menyiapkan minuman, kemudian snack-snacknya supaya nanti tidak bosan dalam mengikuti acara kita malam hari ini. Alhamdulillah Bu Dita sudah hadir di junior kita. Saya sapa dulu ya Bu Dita ya. Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini udah kedua kali ya Bu Dita ya di acara SKNHPM Beauty ya? Iya, sudah yang kedua. Masya Allah, ini Bu Dita ini sudah 2 kali di acara SKNHPM Beauty dan Alhamdulillah Insya Allah sudah sering, mungkin beberapa teman-teman sudah tidak asing lagi dengan Bu Dita ya, Masya Allah sekali Bu Dita. Bu Dita sekarang lokasi di mana Bu Dita ini Bu Dita? Kalau boleh tahu. Di Sidoarjo. Oh di Sidoarjo, sehat ya Bu Dita ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ini peserta seminarnya sudah ada 25 Bu Dita dan insya Allah akan siap menerima materi-materi yang akan dipaparkan oleh Bu Dita. Nah, mungkin supaya mempercepat waktu, ya langsung saja saya berikan waktunya kepada Bu Dita. Silakan Bu Dita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin untuk share screen ya. Sebentar. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat Bu Dita. Oke, baik. Ya, selamat malam untuk ibu-ibu sekalian. Mungkin juga ada bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas di sini ya. Tapi saya rasa mungkin sebagian besar ini audiensnya ibu-ibu ya, biasanya kalau yang terkait dengan kosmetik. Jadi kebetulan minggu lalu saya diminta oleh salah satu rekan saya yang kebetulan juga tergabung di SKNHPM Beauty untuk menyampaikan materi, nggak menyampaikan, sebenarnya di sini kita sharing-sharing ya, sambil belajar bersama terkait dengan permasalahan yang sering dihadapi ya ketika seseorang wanita atau seorang konsumen itu menggunakan produk-produk perawatan kulit gitu. Jadi di sini saya mengambil temanya itu cerahkan kulit dengan bijak memilih kosmetika gitu. Kenapa kok cerahkan kulit? Karena sebenarnya paling banyak tujuan penggunaan kosmetika saya rasa itu tujuannya adalah mencerahkan kulit ya, seperti itu. Apalagi kalau di usia-usia produktif, usia remaja hingga usia 40 tahun, nah itu adalah usia-usia yang paling banyak sekali menggunakan kosmetik pencerah kulit, seperti itu. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, terlebih dahulu, ketika kita akan mempelajari suatu hal, kita harus tahu definisi dasarnya. Nah, ini saya cantumkan terkait dengan definisi kosmetika. Saya mengambil dari BPOM RI ya, definisinya. Jadi kosmetika itu adalah suatu barang atau sediaan ya, atau suatu produk yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia atau gigi dan membran mukosa mulut dengan berbagai tujuan seperti membersihkan,
mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah pada kondisi baik. Jadi, penggunaan kosmetik itu ditujukan untuk perawatan ketika tubuh dalam kondisi baik, ketika kulit dalam kondisi baik. Tujuannya bermacam-macam. Bisa membersihkan. Nah, membersihkan itu contohnya adalah penggunaan sabun, penggunaan shampoo. Nah, jadi kalau misalnya masih ada stigma yang pakai kosmetik itu ibu-ibu, anak-anak perempuan gitu. Enggak ya, jadi setiap hari kita itu nggak bisa lepas dari yang namanya kosmetik. Ya, setiap hari mandi pakai sabun, keramas pakai shampoo, seperti itu. Kemudian untuk mewangikan, nah mewangikan itu seperti penggunaan parfum, penggunaan fragrance, wangi-wangian gitu. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian tujuannya untuk sebagai treatment. Treatment apa? Nah, tergantung dengan kebutuhan masing-masing orang, berbeda-beda. Biasanya kalau pada misalnya usia remaja, mulai tumbuh jerawat. Nah, maka yang dibutuhkan adalah kosmetika anti jerawat, seperti itu. Kemudian bergeser pada usia 30 tahun ke atas untuk mencegah penuaan dini. Maka kosmetik yang digunakan itu adalah kosmetika anti-aging. Tujuannya apa? Tujuannya adalah awet muda. Seperti itu. Kemudian, nah ini yang paling banyak nih, ya, yang paling banyak dan paling marak juga penggunaannya dan efek samping yang mungkin bisa timbul karena penyalahgunaan penggunaan. Jadi penggunaan produk-produk pencerah kulit. Kenapa gitu? Karena tidak memungkiri ya, saat ini masih adanya stigma masyarakat bahwa kulit yang bagus itu kulit yang putih gitu. Cantik itu putih, padahal tidak seperti itu ya. Jadi sebenarnya kan Allah itu sudah menganugerahi setiap manusia itu dengan warna kulit yang berbeda-beda gitu. Jadi sebenarnya setiap warna kulit itu cantik, setiap warna kulit itu baik. Nah, sekarang itu kan marak sekali ya kita lihat di TV atau mungkin di medsos ya, kalau anak-anak muda, artis-artis Korea atau artis-artis Indonesia yang menggunakan kosmetik biar kayak orang Korea, orang Jepang yang kulitnya berkilau, putih, mengkilap seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang salah, tetapi yang harus menjadi catatan bahwa cantik itu tidak harus putih, tetapi harus dengan merawat kulit. Jadi mencerahkan kulit itu adalah mencerahkan sampai dengan pigmen maksimal yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi kita tidak bisa memaksakan, saya pengen putih seperti Song Hye Kyo, misalnya gitu. Ini salah satu artis Korea ya. Ya tapi kembali lagi gitu. Jadi pigmen dasar yang dimiliki oleh kita itu apakah sama? Ya, tentunya kan pasti berbeda. Jadi tidak bisa dipaksakan seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena banyaknya berbagai tujuan dalam penggunaan kosmetika, maka kosmetik itu diklasifikasikan secara garis besar itu ada dua. Kosmetika perawatan kulit atau sering kita sebut dengan skincare kosmetik, serta kosmetika tata rias yang kita sebut dengan dekoratif kosmetik. Skincare kosmetik itu banyak sekali ya, sekarang yang berkembang itu ada yang dari bahan alam trennya, ada yang dari bahan kelautan, ada juga yang masih menggunakan bahan sintetis gitu. Jadi kalau skincare kosmetik itu tujuannya adalah untuk perawatan sehingga penggunaannya itu harian. Jadi dan itu satu series dari pagi, siang, malam itu ada masing-masing. Kalau kosmetika tata rias atau dekoratif kosmetik itu contohnya seperti make up, ya pakai foundation, pakai bedak, pakai lipstick, pakai cat kuku. Nah, itu masuk dalam kosmetika dekoratif. Artinya kosmetika yang memberikan hasil mendekorasi wajah, mendekorasi kulit tetapi sifatnya hanya sementara gitu. Jadi kalau sudah misalnya ada acara dandan gitu ya, biasanya para ibu-ibu kalau mau kondangan dandan
pakai bulu mata, pakai alis, itu namanya menggunakan kosmetika dekoratif. Tetapi tidak bertahan lama, karena kalau setelah selesai kan nggak mungkin ya tidur masih pakai maskara gitu ya, pasti kan membersihkan, jadi dihapuskan gitu. Jadi sifatnya sementara. Tetapi kalau kosmetika skincare itu idealnya memang kita gunakan secara rutin gitu. Jadi memang pada prinsipnya merawat kulit itu suatu hal yang wajib. Ya, ibaratnya adalah ketika kita merawat kulit itu kita menghargai kulit yang sudah dianugerahkan oleh Allah gitu ya. Jadi merawat kulit itu ya sama dengan merawat tubuh. Kita merawat tubuh itu caranya gimana? Makan teratur, istirahat cukup, seperti itu. Nah, sama seperti kulit itu salah satu organ manusia yang terbesar ya, maka perlu dirawat gitu. Jadi baik bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik jangan ragu untuk melakukan perawatan kulit. Karena prinsipnya perawatan kulit itu sederhana. Penggunaan moisturizer atau pelembab, penggunaan sunscreen untuk menangkal dari sinar matahari, kemudian yang terakhir adalah sesuai dengan kebutuhan. Mau pakai whitening, mau pakai anti-aging, atau kalau yang kondisi berjerawat ya pakai anti-akne, seperti itu. Pertama, kita setiap hari idealnya adalah menggunakan moisturizer. Kenapa? Untuk menjaga kelembapan kulit. Jadi kunci utama dari kulit sehat paling mendasar adalah moisturizer atau pelembab. Ya, jadi misalnya kalau pada beberapa kondisi kok kulitnya rasanya kasar, perih, pecah-pecah, nah bisa jadi kulit kita itu kurang terhidrasi. Faktornya banyak yang bisa menyebabkan kulit itu kurang terhidrasi. Bisa karena kurangnya konsumsi air putih, bisa karena penggunaan sabun yang berlebih ya, bolak-balik cuci muka itu juga nggak bagus, seperti itu. Bisa juga karena memang secara faktor genetik. Nah, jadi paling dasar kita menggunakan pelembab. Jadi ini untuk ibu-ibu khususnya ya, sebelum mengaplikasikan kosmetika apapun ya, baik itu yang day cream, night cream, baik itu sebelum pakai foundation, paling dasar itu kita adalah menggunakan pelembab. Ya, kemudian ketika akan beraktivitas di luar ruangan ya menggunakan sunscreen, dan sunscreen ini idealnya adalah direaplikasi sesering mungkin, seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengharapkan suatu kondisi kulit yang ideal itu adalah hanya dengan satu kali penggunaan terus besoknya langsung glowing, besoknya langsung keriput hilang, tidak bisa seperti itu. Jadi merupakan suatu rangkaian. Nah, jadi sunscreen, kenapa kok sunscreen itu sangat penting sekali? Nah, saat ini di era apa ya, zona apa di era iklim yang semakin panas ya, sinar matahari itu cukup jahat bagi kulit kita ya. Jadi ketika beraktivitas di luar ruangan ya, itu bisa perlahan-lahan itu membakar kulit. Nah, gimana cara pengatasannya? Bisa menggunakan sunscreen. Sunscreen ini bisa direaplikasi atau digunakan kembali sesering mungkin, sehari bisa 3-4 kali, seperti itu. Baru setelah itu ya menggunakan whitening atau anti-aging sesuai dengan kebutuhan. Yang jelas moisturizer dan sunscreen ini wajib ada. Nah, ini adalah contoh dari satu series dari kosmetika skincare. Jadi kosmetika skincare tadi pasti ada cleanser, sunscreen, moisturizer, day or night cream ya, serta serum. Cleanser ini fungsinya adalah untuk membersihkan. Bisa dalam bentuk facial wash ya, sabun wajah, bisa dalam bentuk cleansing milk ya, cleansing milk itu lotion yang fungsinya hanya untuk membersihkan atau mengangkat kotoran, seperti itu. Jadi dasarnya adalah setiap kita bangun tidur atau selesai beraktivitas ketika mandi itu menggunakan cleanser. Nah, ketika menggunakan cleanser itu kan kotoran sel kulit mati itu sudah terangkat kan harapannya, sehingga untuk menyeimbangkan agar kulit yang telah dibersihkan ini terhidrasi, kemudian menggunakan moisturizer, menggunakan pelembab, kemudian menggunakan sunscreen, baru menggunakan day cream ya. Jadi kalau pagi menggunakan day cream. Kemudian
Kalau malam ya stepnya sama ya, cleanser, moisturizer. Jadi kalau sunscreen ini kalau tidak digunakan malam hari tidak apa-apa ya. Jadi cleanser, moisturizer, menggunakan serum. Nah, apa sih bedanya serum itu dengan day cream atau night cream? Jadi pada intinya serum itu merupakan salah satu bagian dari seri perawatan kulit yang bisa menunjang efektivitas dari terapi yang dari perawatan yang diinginkan. Misalnya pada kondisi untuk mengatasi keriput ya, untuk sebagai anti aging seperti itu. Jadi di night cream ya biasanya bahan aktif itu adanya adalah pada night cream ya, pada night cream. Day cream juga ada, cuman ada beberapa bahan yang memang tidak stabil terhadap sinar matahari. Sedangkan kalau kita pakai day cream itu kan pakainya siang ya, pagi sampai siang. Jadi kalau bahan itu tidak tahan terhadap paparan sinar maka kan nggak efektif. Makanya bisa terkandung dalam night cream. Nah, untuk menunjang hasil yang optimal maka ditambahkan serum. Jadi serum itu ibaratnya apa? Sebagai temannya ya. Jadi bekerja bersama untuk bisa menghasilkan efek yang lebih optimal. Nah, jadi kalau perawatan kulit itu memang satu series agar bisa memberikan efek yang optimal. Nah, perawatan kulit sendiri itu kita bisa memilih dua sebenarnya ya. Ada OTC atau singkatan dari over the counter product, artinya produk-produk perawatan kulit yang bisa kita jumpai di pusat perbelanjaan ya, baik itu bisa secara online atau secara offline. Artinya produk-produk perawatan kulit yang diperbolehkan untuk dibeli tanpa resep dokter. Jadi over the counter product. Ya banyak ya mereknya, saya tidak perlu menyebutkan. Jadi bisa dijumpai lah minimal di minimarket terdekat, di supermarket, di Shopee, di Tokopedia seperti itu. Dan juga ada perawatan kulit yang by resep dokter. Nah, kalau kita sudah berbicara resep dokter, berarti seseorang itu harus mengunjungi klinik, datang menemui dokter, menyampaikan terkait dengan keluhannya, kemudian dokter akan memberikan resep. Nah, sama seperti kalau kita dalam keadaan sakit, datang ke dokter, menyampaikan keluhan sakitnya, dokter akan memberi resep, kita menebus obat. Kalau nanti dokter memberitahu bahwa 2 hari lagi kontrol ya Pak, 2 hari lagi kontrol ya Bu, maka harus kembali idealnya ya. Jadi kembali untuk memastikan bahwa setelah terapi itu kondisi saya sudah jauh lebih baik atau belum. Kalau sudah jauh lebih baik maka treatmentnya bisa diturunkan. Sama case-nya sebenarnya dengan perawatan kulit gitu. Jadi kalau kita sudah berkomitmen ingin merawat kulit dengan resep dokter, maka ya kita ikuti aturan dari dokter. Dikasih krim racikan, kemudian di situ tertulis penggunaan untuk 30 hari ya Bu. Setelah 30 hari lagi kembali ke dokter. Ya, jadi setelah 30 hari krimnya habis, idealnya kembali ke dokter, bukan saya nebus resep yang sama seperti itu. Nah, itu yang sering akhirnya menjadi suatu permasalahan dalam proses perawatan kulit. Seperti itu. Kadang ada banyak faktor ya, mungkin karena malas kembali ke dokter, karena mungkin bisa dari segi lebih hemat, atau dokternya antri, biasanya seperti itu, tidak ada waktu, hingga akhirnya itu mengulang kembali resep dokter. Padahal kita tidak tahu ya, dokter itu memberikan resep itu untuk jangka waktu pemakaian berulang atau tidak lah. Itu yang tidak disadari ya, dan memang sering tidak diketahui oleh pasien. Nah, ini fenomena perawatan kulit yang sering terjadi ya. Banyak sekali ingin hasil yang instan hitungan hari hingga minggu. Kalau saya bilang tidak ada skincare yang menghasilkan efek putih hitungan hari, itu bohong ya. Jadi sesuatu yang instan itu biasanya sesuatu yang instan itu biasanya mengandung hal yang kurang baik di dalamnya. Jadi regenerasi kulit manusia secara normal itu ada pada mulai 14 hari hingga 30 hari,
hingga bisa 120 hari. Jadi sebenarnya tergantung kondisi dari seseorang itu sendiri. Semakin meningkat usia, maka regenerasi itu akan semakin berjalan lambat, begitu. Jadi kalau misalnya ingin hasil kulit itu lebih cerah, itu bisa kita dapatkan ya minimal 1 sampai dengan 3 bulan. Jadi nggak bisa dalam waktu 1 minggu tuh langsung cerah ya. Justru kalau misalnya hitungan hari, hitungan minggu ya itu bisa cepat putih, yang putih banget. Nah, itu yang patut malah dipertanyakan. Ya ini ingin hasil seputih mungkin. Nah, seseorang itu bisa kulitnya memang lebih cerah, tapi ada batasnya. Kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak di sini mau tahu batasnya sampai apa, coba lihat bagian kulit di lengan bawah. Ya, bagian kulit di area lengan bawah yang kita miliki itu pasti akan lebih cerah dibandingkan kulit bagian atas. Bagian lengan paling bawah itu adalah warna maksimal yang bisa kita capai ketika kita melakukan perawatan kulit secara ideal. Kalau melebihi itu, akan ada dampak-dampak negatif yang bisa terjadi. Seperti itu. Makanya tadi di awal saya menjelaskan bahwa kulit yang bagus itu bukan kulit yang putih, tetapi kalau kita ingin mencerahkan kulit, kita harus melakukan perawatan kulit dan yang dicapai itu ya sebatas pigmen paling cerah yang dimiliki oleh kulit kita, seperti itu. Kemudian bisa juga karena tergiur iklan di medsos ya, ini yang kadang ampuh ya, ampuh untuk seringkali menyesatkan ya, mohon maaf seperti itu. Jadi kadang ini saya juga mengalami sendiri ya, kebetulan saya juga punya saudara, ada ibu saya gitu kan, kadang ibu-ibu lihat YouTube, "Dek ini putih banget ini loh katanya pakai ini seminggu hasilnya bisa putih kayak artis Korea." Wah, itu ya memang iklannya aja yang bombastis ya, tapi kita harus tetap rasional seperti itu. Ada beberapa upaya nanti akan saya sampaikan yang bisa kita lakukan ya untuk mengatasi hal ini. Jadi kita juga harus berhati-hati gitu. Tidak semua iklan di media sosial itu istilahnya benar. Jadi saya tidak menyalahkan ya, di medsos itu bermacam-macam sekali ya. Kalau kita mau lihat di e-commerce ya, di perbelanjaan online itu tersedia perawatan kulit yang dari perawatan yang memang tertib ya, sesuai dengan aturan bahan-bahannya, ada yang juga menyalahgunakan penjualan bahan-bahannya di situ juga, seperti itu. Jadi perlu berhati-hati, seperti itu. Kemudian, nah ini yang terakhir, ketakutan akan ketergantungan dari krim dokter. Nah ini sering sekali saya dengar, nggak pengen terapi dokter lah gitu, mau pakai krim aja, tetangga pakai krim itu bisa putih, kalau krim dokter itu nanti ketergantungan yang seperti apa gitu. Karena kalau kita tidak mau pakai krim dokter nggak apa-apa, itu hak setiap manusia, seperti itu, hak setiap orang. Tetapi kalau misalnya ternyata ikut-ikut kerabat, saudara, tetangga yang pakai krim pemutih yang abal-abal, nggak ada mereknya, nggak ada tanggal kadaluarsa, nah itu yang berbahaya, seperti itu. Nah, jadi ada 2 statement di sini. Perawatan membuat ketergantungan atau perawatan yang tidak tepat memberikan efek samping. Kira-kira statement yang benar ini yang atas atau yang bawah? Gimana? Sebentar, ini. Nah, ini adalah jawabannya, ya. Jadi, perawatan membuat ketergantungan itu adalah suatu statement yang salah. Tetapi perawatan yang tidak sesuai memberikan efek samping itu adalah statement yang lebih tepat. Kenapa seperti itu? Di dunia medis itu tidak ada istilah ketergantungan kosmetika. Jadi, ketergantungan kosmetika itu merupakan suatu istilah yang istilahnya dimunculkan oleh masyarakat pada umumnya karena beberapa hal ya.
Jadi ini muncul akibat timbulnya efek samping pada pasien atau konsumen yang melakukan perawatan kulit secara tidak tepat. Secara tidak tepat itu seperti apa? Pertama, bisa sindrom putus terapi. Artinya gini, baru pertama kali ke dokter, kemudian ada tujuannya saya pengen memutihkan kulit seperti itu, tapi kan pasti dokter melakukan screening, ternyata kondisi kulitnya awalnya tuh berjerawat dan butuh treatment dulu. Jadi yang di treatment adalah jerawatnya dulu, kemudian step by step kalau jerawatnya sudah memudar baru kemudian mencerahkan kulit gitu. Tapi seringkali di tengah-tengah merasa kulitnya sudah mulai baik, itu langsung udah nggak ke dokter lagi gitu. Jadi sudah berhenti, terus dampaknya adalah ada yang kemudian muncul bintik hitam di wajah. Bintik-bintik hitam ini bukan flek hitam ya, semacam kayak gerombolan bintik-bintik hitam di daerah pipi gitu. Kemudian dapat disebabkan juga penggunaan krim dokter secara tidak patuh. Nah, secara tidak patuh itu artinya seperti ini. Bisa tidak menggunakan secara rutin, bisa mengulang resep yang sudah diberikan oleh dokter ya. Jadi ini dua hal yang sering terjadi permasalahan ketergantungan akibat krim dokter. Jadi bukan krim dokternya ya yang bermasalah, tetapi dari konsumen yang mungkin ya, karena tadi seperti sindrom putus terapi, ketika kita melakukan treatment, dokter itu kan akan memberikan dosis ya. Dosis itu akan diberikan secara bertahap. Misalnya pada saat pertama konsul dosisnya 0,5%, kemudian bertahap dinaikkan. Ya, jadi memang peraturannya itu pemberian bahan aktif yang ada di dalam krim tersebut itu dosisnya harus dilakukan secara bertahap. Nah, ketika sudah memberikan efek yang baik, efek yang optimal, maka kemudian pasti ada penghentian suatu terapi. Tetapi penghentian ini tidak bisa serta-merta langsung berhenti, gitu, nggak bisa. Jadi bulan ini terakhir menggunakan, tidak bisa seperti itu. Jadi tergantung dari dokternya. Jadi biasanya akan diturunkan. Tadi dari 0,5, 1, 2%, nanti bertahap diturunkan 2%, turun 1%, turun 0,5%, sampai akhirnya dokter menyatakan berhenti dari terapi, seperti itu. Jadi seringnya itu berhenti di tengah-tengah. Ketika berhentinya itu secara langsung ya, tidak secara tahap, yang terjadi itu ada yang namanya rebound fenomena. Jadi kulit ini akan kembali seperti awal ya, mungkin bisa breakout, bisa beruntusan, atau juga bisa kemudian muncul hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kemerahan dan lain-lain. Nah, itu karena terapi yang belum selesai, seperti itu. Kemudian penggunaan krim secara tidak patuh, artinya cuma sekali ke dokter, selebihnya mengulang-ulang resep, jadi beli racikan yang sama secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang, sampai akhirnya kok kulitnya nipis, kok kulitnya kelihatan pembuluh darahnya gitu, kayak spider skin. Nah, itu bisa disebabkan karena penggunaan krim yang tanpa pengawasan secara jangka panjang, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga karena penggunaan krim secara abal-abal. Nah, kalau penggunaan krim secara abal-abal itu contohnya begini. Beli krim yang tidak ada identitasnya. Ini banyak sekali dijumpai di pembelanjaan secara online, pembelian secara online ya. Jadi klaimnya adalah bisa putih dengan cepat, bisa beli kiloan. Jadi kalau saya bayang tuh beli kilonya kayak beli gula gitu loh, langsung ditimbang, dimasukkan wadah. Nah, ini sangat rentan sekali. Kenapa? Pertama, krim abal-abal itu kita tidak tahu kandungannya apa saja, ya, tidak tahu kandungannya apa saja. Apakah mengandung bahan-bahan yang memang aman atau mengandung bahan-bahan yang memberikan efek tapi kemudian membahayakan. Itu pertama. Kedua, kita juga tidak tahu ya ketika membuat krim ini prosesnya bagaimana, higienis enggak,
melalui ketentuan yang sesuai dengan persyaratan pembuatan kosmetik yang baik atau tidak, seperti itu. Biasanya krim-krim seperti itu sudah tidak ada namanya, tidak ada nomor registrasi BPOM-nya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita tidak tahu itu expiry date-nya kapan, waktu kadaluarsanya kapan gitu. Karena ketika suatu produk ya melalui masa kadaluarsa, maka ada dua hal yang bisa terjadi ya kalau kita menggunakan produk kadaluarsa. Pertama, efektivitasnya bisa menurun. Jadi mau kita pakai sampai kapanpun itu tidak akan memberikan efek. Yang kedua, efek yang lebih tidak diinginkan adalah muncul efek samping ya. Jadi bukannya memperbaiki malah merusak. Nah, naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita mengalami hal seperti itu. Jadi ini 3 hal utama yang sering dialami ya oleh orang-orang yang merasa mengalami ketergantungan kosmetika. Nah, sekarang apa saja sih bahan yang sering disalahgunakan? Yang pertama adalah merkuri. Merkuri ini tidak boleh digunakan dalam kandungan kosmetik apapun. Jadi benar-benar sangat dilarang ya, sudah dilarang penggunaannya ya. Jadi nggak boleh. Tetapi kalau untuk 3 bahan berikutnya yaitu steroid, hidroquinon, dan asam retinoat masih boleh digunakan dengan catatan di bawah pengawasan dokter. Jadi artinya steroid, hidroquinon, dan asam retinoat ini sebenarnya ya termasuk dalam perawatan kulit, tetapi kategorinya bukan kosmetik, kategorinya adalah kategori obat ya. Jadi hanya boleh digunakan di bawah pengawasan dokter. Artinya kalau kita beli sembarangan tanpa resep dokter boleh tidak? Jawabannya tidak boleh. Karena apa? Ada beberapa efek samping yang bisa ditimbulkan kalau kita menggunakannya secara sembarangan. Yang pertama, ini saya contohkan ya. Okronosis ya. Jadi okronosis itu suatu efek samping akibat penyalahan hidroquinon yang ditandai dengan penggelapan warna kulit ya, di mana juga terdapat perubahan warna kulit yang menjadi biru kehitaman. Jadi misalnya pernah melihat mungkin kerabat-kerabat dekat yang daerah pipinya ya, itu ada bintik-bintik hitam seperti itu namanya okronosis. Itu terjadi karena penyalahgunaan hidroquinon. Contoh penyalahgunaan hidroquinon di masyarakat adalah, ini mohon maaf ya, saya untuk lebih memudahkan saya sebut merek di sini. Misalnya pakai Melanox. Melanox itu mengandung hidroquinon. Dijual di apotek? Iya, dijual. Tapi itu dengan resep dokter gitu. Jadi nggak boleh diberi secara sembarangan seperti itu. Kalau misalnya apotekernya ngasih, salah nggak Bu? Apotekernya ngasih tanpa resep ya salah seperti itu. Jadi hidroquinon itu suatu obat yang memang digunakan untuk mengatasi beberapa penyakit yang terkait dengan pigmen. Jadi boleh diberikan, tapi dokter yang tahu dosisnya, dokter yang tahu kapan harus menggunakan, kapan harus menghentikan. Ketika kita membeli berulang kali, dampaknya ya seperti ini. Hasilnya bisa warna kulitnya putih ya, bisa cerah. Tapi ketika dihentikan maka akan muncul dampak seperti ini. Gitu. Kemudian ada efek samping lain yaitu konfeti like leukoderma. Jadi ditandai dengan rusak atau hilangnya pigmen akibat penggunaan hidroquinon berulang tanpa pengawasan. Jadi tadi kalau ada bintik-bintik hitam ya di area pipi, ini ada yang warna pigmennya tuh mulai pudar. Jadi akhirnya warna kulitnya menjadi tidak merata. Nah, itu juga akibat penyalahgunaan hidroquinon yang berulang. Misal tadi saya bilang dikasih resep sama dokter, mungkin isi hidroquinon, tapi resepnya diulang-ulang, terus dibeli terus gitu. Kemudian ini adalah contoh efek samping dari penyalahgunaan steroid. Steroid itu contohnya ada mometasone, clobetasone, betametasone, itu adalah contoh steroid. Ya, kalau krim yang abal-abal mengandung steroid itu bisa menghasilkan seperti ini. Wajahnya bisa memerah ya, kemudian sensitif terhadap sinar matahari karena apa? Kulitnya semakin menipis. Jadi kena matahari langsung akhirnya memerah. Kemudian ada fenomena yang namanya telangiektasia. Jadi telangiektasia itu pelebaran pembuluh darah kecil di kulit. Nih, ini contohnya di gambar ya. Jadi
kalau misalnya ada seseorang dengan kondisi kulitnya itu mengkilap, berkilau gitu, tapi kemudian kayak tipis, terus ada apa ya? Kita bilangnya spider vein ya, jadi ada pembuluh darah kecil-kecil gitu. Nah, itu seperti yang ada di gambar, nah bisa jadi adalah akibat penyalahgunaan efek samping penggunaan dari steroid seperti itu. Kemudian ada juga pada beberapa case muncul bulu halus, jadi di wajahnya itu lebih banyak bulu. Lah kenapa? Karena beberapa steroid itu memang ada yang efek sampingnya itu bisa menstimulasi pertumbuhan bulu. Nah, jadi ini masuk dalam efek samping yang tidak diinginkan ketika krim itu menggunakan steroid. Nah, kemudian sekarang nih yang lagi hits ya, yang ada di kosmetik, produk-produk kosmetik penggunaan retinol. Nah, jadi sebenarnya retinol itu ada beberapa jenis, Ibu-ibu. Jadi ada retinol ester, ada retinaldehid, dan ada retinoic acid. Yang memberikan efek ketika diaplikasikan ke kulit kita itu kalau sudah dalam bentuk retinoic acid atau nama Indonesianya adalah asam retinoat, seperti itu. Namun, perlu menjadi catatan bahwa asam retinoat itu juga sama seperti hidrokuinon dan steroid, tidak masuk dalam kategori kosmetik, melainkan masuk dalam kategori obat. Jadi pasti logonya kalau di kemasan, logo K merah itu mengandung asam retinoat. Kenapa kok masuk dalam kategori obat? Memang asam retinoat itu memberikan efek yang luar biasa ya, efek yang lebih cepat, paling cepat, tetapi efek yang cepat ini diiringi dengan efek samping iritasi yang cukup besar. Kalau tidak tahan dengan penggunaan asam retinoat, kulitnya malah bisa iritasi, perih, kemerahan, seperti itu. Sehingga akhirnya di pasaran ya itu dijualah jenis lain dari asam retinoat. Jadi retinol itu sebenarnya adalah turunan dari golongan vitamin A. Ada yang namanya retinol ester, ada yang namanya retinol, ada yang namanya retinaldehid. Retinol ester, retinol, dan retinaldehid ini ketika mau memberikan efek di dalam tubuh itu harus dirubah menjadi suatu asam retinoat. Jadi istilahnya ini masih pengantarnya seperti itu. Jadi retinol ester ini relatif lebih aman, minim efek samping, tetapi memang menghasilkan efeknya itu akan lebih lama seperti itu, baik efek untuk sebagai anti-aging atau mencerahkan kulit seperti itu. Kemudian ada retinol. Jadi retinol ester itu dikonversi, dirubah menjadi retinol dulu. Nah, retinol ini masih boleh juga dijual secara bebas. Dan retinaldehid. Jadi retinol itu nanti akan dirubah di dalam tubuh menjadi retinaldehid. Retinaldehid akan dirubah menjadi asam retinoat. Nah, yang asam retinoat ini intinya tidak boleh digunakan secara sembarangan karena memang potensi iritasinya yang cukup besar. Tetapi kalau retinol ester, retinol, dan retinaldehid ini ketika dijual secara bebas ya masih boleh. Makanya rata-rata produk golongan retinol yang dijual di online shop, kemudian di offline store ya, seperti Sosiola mungkin, atau di toko-toko kosmetik, produknya ini pasti mengandung kalau nggak retinol ester atau retinol kebanyakan, atau retinaldehid, seperti itu. Nah, terus bagaimana solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ketergantungan? Kalau kita menggunakan krim abal-abal ya, kemudian muncul gejala-gejala seperti tadi, kemerahan, kemudian ada pembuluh darah yang tipis tampak terlihat, kemudian bintik-bintik kehitaman, maka yang kita lakukan adalah stop pemakaian dari krim abal-abal, lalu konsultasikan pada dokter. Kenapa? Karena kondisi tadi seperti okronosis, yang bintik-bintik kehitaman, kemudian kondisi kulit yang kemerahan yang sensitif, atau yang telangiectasia tadi yang ada pembuluh darah tipis itu, tidak bisa dilakukan terapi dengan penggunaan penggunaan krim seperti itu. Harus dengan tindakan dokter dan itu cukup sulit. Ya, jadi jangan sampai kita mengalami hal seperti itu karena penyembuhannya memakan waktu yang cukup lama ya, cukup sulit karena kerusakannya itu ya tidak yang sederhana seperti itu. Nah,
Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus ingat bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang bisa dilakukan adalah melakukan tindakan preventif atau tindakan pencegahan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita perlu berkomitmen bahwa mau melakukan perawatan kulit, tetapkan treatment sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu sebenarnya mau anti akne kah, mau whitening kah, mau anti aging, ya yang tahu adalah diri sendiri gitu. Problem kulit yang kita alami kan sebenarnya kita bisa menyadari, oh ternyata kulit saya berjerawat yang menjadi problem. Ya berarti hilangkan jerawatnya dulu. Ternyata kulit saya tampak kusam, ya kalau misalnya masih berjerawat, pasti bertahap, hilangkan jerawatnya dulu, baru kita gunakan produk pencerah kulit. Oh, kulit saya kok muncul bintik flek hitam di wajah, muncul keriput, maka bisa menggunakan produk anti-aging. Dan kemudian ditetapkan mau menggunakan OTC atau over the counter produk yang dijual bebas, yang ada di supermarket, minimarket, di online store, atau mau menggunakan perawatan dokter. Tentunya ini disesuaikan juga dengan kondisi kulit. Misalnya kalau jerawatnya hanya beruntusan, kita masih bisa menggunakan skincare ya. Tetapi kalau jerawatnya itu mulai seperti inflamasi ya, kemerahan, kemudian nyeri, bengkak. Nah, itu berarti jerawatnya pengobatannya memerlukan terapi dari dokter. Nah, kemudian seperti pencerah kulit, itu juga kita bisa memilih menggunakan produk yang ada di pasaran atau kita mau menggunakan perawatan dokter. Kalau mau menggunakan perawatan dokter, intinya satu, kita harus patuh pada terapi dokter. Dokter SPKK sekarang banyak sekali ya, klinik kecantikan juga banyak, jadi sebenarnya sekarang itu lebih mudah untuk browsing, kira-kira mana nih klinik kecantikan yang tepat seperti itu. Tepat itu artinya adalah dari regimen terapi yang diberikan, kemudian kliniknya juga sudah terdaftar, yang menangani itu memang benar-benar dokter yang berkompeten, itu juga perlu kita telusuri gitu. Jadi nggak hanya mendengar dari kata orang gitu, tapi ternyata ini kliniknya izinnya ada nggak seperti itu, dokternya beneran dokter atau hanya terapis, itu perlu kita telusuri seperti itu sehingga mendapatkan dokter yang tepat. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau menggunakan produk OTC, over the counter, maka harus cermat memilihnya. Memilih produk OTC. Jadi kan banyak sekali ya produk OTC itu, kita bisa lihat kandungan di dalamnya apa saja. Dan yang terpenting, suatu produk itu harus ada identitas yang jelas. Nah, maka penting untuk diingat ketika kita memilih suatu produk OTC, itu ada istilah klik. Kemasan, label, izin, dan kadaluarsa. Jadi cek kemasannya ya. Jadi kita jangan mau kalau misalnya menerima produk kosmetik yang kemasannya sudah terbuka atau kemasannya rusak, karena tentunya itu bisa ada kemungkinan mengkontaminasi produk hingga menyebabkan kandungan di dalam produk itu menjadi tidak stabil. Kemudian cek label. Nah, ini jangan beli krim yang bodongan ya. Jadi beli label krim itu yang ada namanya krim apa, siapa yang produksi, PT apa, begitu. Kemudian kandungan dari krimnya itu apa, izinnya sudah terdaftar di BPOM atau tidak, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kadaluarsa. Nah, ini perlu kita perhatikan seperti itu. Nah, ini choose the best one for your healthy skin, artinya pilih produk yang paling baik untuk kesehatan kulit. Parameternya apa? Pertama, karena sebagai umat muslim tentunya kita pilih yang halal, aman, nyaman, dan efektif ya. Nah, tren pengembangan kosmetika saat ini adalah mengarah pada keseimbangan dari mikrobioma. Mikrobioma itu adalah sekumpulan dari mikroorganisme yang ada pada tubuh kita. Jadi sebenarnya kita itu setiap harinya hidup berdampingan dengan makhluk hidup berukuran sangat kecil dengan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, seperti itu. Loh, berarti kita ini apa kalau hidup dengan bakteri terinfeksi? Tidak. Jadi di dalam tubuh kita itu juga ada namanya bakteri baik. Ya, sama seperti kalau minum Yakult ya, cintai ususmu minum Yakult tiap harinya. Saya nggak iklan ya, jadi
kenapa kok kita perlu minum Yakult misalnya? Karena di dalam usus kita itu ada bakteri baik yang harus dijaga. Jadi fungsi bakteri baik itu untuk tetap menyeimbangkan kondisi tubuh kita. Jadi malah membantu untuk menjaga kondisi tubuh kita itu tetap sehat. Kalau mikrobioma di kulit ya menjaga agar bakteri yang tugasnya menjaga agar kondisi kulit itu tetap sehat seperti itu. Nah, ini salah satu solusi yang bisa kita pilih ya. Jadi tadi saya ingatkan, saya sampaikan ya bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau misalnya daripada gambling ya, mau pakai perawatan apa, nah salah satunya kita bisa pakai produk dari SKN8 Beauty karena sudah lengkap ini satu set. Ada facial wash, ada booster tonernya, ada day and night cream, krim pagi dan krim malam, juga ada serumnya dengan berbagai macam fungsi ya. Jadi kalau facial wash itu untuk membersihkan kulit, kemudian tonernya bisa menghidrasi dan melembabkan kulit, kemudian ada day cream yang melindungi dari UVA dan UVB. Nah, ini jadi produk yang ada pada day creamnya SKN8 itu sudah mengandung sunscreen, jadi nggak usah repot-repot menggunakan pelembab, kemudian menggunakan sunscreen. Jadi pelembab sama sunscreen-nya itu sudah ada jadi satu di all day cream. Kemudian juga ada night cream ya, meregenerasi sel kulit mati. Jadi bahan-bahan aktif yang nutritif untuk kulit itu tersedia di night cream. Kemudian untuk mencerahkan kulit dan menyamarkan flek hitam itu ada pada serumnya gitu. Jadi ini solutif sekali ya, serumnya itu terutama untuk orang-orang yang ingin putih, bukan putih ya, ingin kulitnya lebih cerah, tetapi juga ingin mengurangi gejala-gejala penuaan dini yang dimiliki, seperti itu. Nah, kenapa kok bisa menghasilkan seperti itu? Pertama ya, ini keunggulan dari SKN8 Beauty, itu kompatibel untuk kulit kering, berminyak, kombinasi maupun berjerawat. Kemudian pada proses pembuatannya menggunakan teknologi biosmart process untuk membangun optimalisasi pranutrisi dan menjaga eubiosis mikrobioma. Eubiosis mikrobioma itu artinya adalah keseimbangan dari mikrobioma. Kemudian ini yang penting ya, no test animal. Jadi sekarang trennya adalah untuk memastikan ya atau menguji ini kira-kira krimnya aman nggak sih, itu kita tidak, kalau dunia kosmetik kita tidak boleh menggunakan hewan coba ya. Jadi aman lah, kita tidak menyakiti hewan coba untuk membuat tampil lebih cantik, jadi tidak seperti itu. No test animal. Kemudian no SLS ya. Jadi SLS itu merupakan salah satu komponen yang biasanya ada pada sabun wajah yang bisa mengiritasi kulit, jadi tidak mengandung SLS, jadi aman dan tentunya bebas merkuri dan hidroquinon. Nah, ini dari kandungan facial wash, kalau dilihat ini mengandung aloe vera, ekstrak alga merah, dan spirarea. Jadi kandungan di sini adalah menggunakan kombinasi antara bahan-bahan dari alam. Nah, sekarang itu kan trennya adalah penggunaan bahan-bahan dari alam. Jadi nggak perlu jauh-jauh kita beli produk yang dari Korea atau dari Jepang ya. Ternyata produk dalam negeri ini sudah ada juga ya, SKN8 Beauty ini menggunakan ekstrak yang ada, jadi bahan alam. Kemudian sama, ini untuk booster tonernya ada kandungan yang antioksidan tinggi. Nah, jadi sekarang itu juga trennya adalah pada penggunaan antioksidan. Jadi kenapa kok banyak menggunakan ekstrak dari bahan alam? Karena mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Nah, antioksidan itu sangat diperlukan tubuh kita untuk menangkal radikal bebas. Jadi kalau kita sering terpapar matahari secara nggak langsung, tubuh kita itu akan terpapar radikal bebas seperti itu. Jadi penggunaan antioksidan itu penting. Nah, di sini antioksidannya ada dari ekstrak mulberry, kemudian ada dari galactomyces yang merupakan fermentasi jamur seperti itu. Kemudian juga ada ekstrak dari bunga sakura, ekstrak melazaro gitu. Jadi banyak sekali. Kemudian untuk surfaktan yang digunakan ini pakai PEG 40 hydrogenate castor oil sebagai surfaktan. Nah, surfaktan itu apa sih? Jadi kalau kita mau membuat suatu produk biar air sama
kandungan-kandungan bahan yang tidak larut air bisa bercampur, maka kita menggunakan yang namanya surfaktan. Nah, surfaktan ini itu ada yang bisa mengiritasi, contohnya tadi seperti SLS. Nah, di sini yang digunakan adalah PEG40 hydrogenate castor oil. Jadi sebagai surfaktan itu juga fungsinya adalah bisa membantu kerja dari bahan-bahan aktif untuk menjaga kelembapan dari kulit. Kemudian serumnya juga banyak kandungannya, ada niacinamide, kemudian ada ekstrak propolis ya dari jeju yang merupakan suatu antioksidan. Jadi sesuai ya untuk pencegahan penuaan dini. Kemudian berbagai kandungannya seperti antiinflamasi, antimikroba, dari ekstrak alga merah ya. Jadi cukup banyak kandungannya. Ini hampir sama ya, jadi untuk kandungan night cream dan day cream. Baik, sekian dari mungkin sharing yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Kita lanjutkan pada diskusi ya. Saya serahkan kembali ke MC. Terima kasih. Siap, siap, Bu Rita, Masya Allah, luar biasa sekali ini apa pembahasan kita malam ini. Jadi itu kita sudah dapat salah satu nih, cantik itu tidak harus putih ya Bu Rita ya, tapi cantik itu yang penting kulitnya sehat dan cerah. Begitu ya Bu Rita ya. Yang penting Kemudian, merawat kulit. Iya, yang penting merawat kulit ya. Karena kita sudah diberi Allah Subhanahu Wa Taala sebuah kulit yang perlu kita jaga, sudah sepatutnya kita untuk menjaga kulit kita. Kemudian tadi sudah ada yang ditimbulkan sama Bu Rita nih. Kalau sesuatu yang instan itu biasanya mengandung sesuatu yang tidak baik ya berita aja. Ya, benar. Mie instan aja itu masih perlu dimasak ya, begitu ya berita ya. Masih perlu diproses. Masih perlu diproses, apalagi skincare untuk kulit wajah kita, untuk meregenerasi dan lain-lain. Dan regenerasi punya normal manusia itu membutuhkan waktu minimal kurang lebih 1 sampai 3 bulan ya berita ya. Nah, dan tadi juga disebutkan bahwa pesan berita kalau tidak ada ketergantungan kosmetik, adanya salah memilih kosmetik. Iya, betul ya. Jadi teman-teman kalau jadinya pakai kosmetik itu kok merasa oh, saya harus pakai terus, saya pakai terus, sudah pakai ini, tapi kalau saya lepas ternyata kok malah rusak dan lain. Berarti itu ada kesalahan dalam memilih kosmetik tersebut bagi kita ya. Iya. Tadi juga saya menunjukkan nih bahwa fenomena perawatan yang kita sering terjadi, jadi hasil hitungan harian mingguan, ingin hasil seputih mungkin, tergiur iklan di media sosial, ketakutan tergantung dokter lainnya perlu kita waspadai ya, dan itu hanya fenomena yang sering terjadi di sekitar kita. Nah, Bu Dita, ini sekarang sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang menunggu kita ya. Pasti banyak yang ingin bertanya dari tadi. Sudah ada materi-materi, apalagi materi-materi awal mungkin tadi ada yang sudah mau tanya tapi materi belum selesai. Nah, karena ada yang sudah bertanya di awal ini dan sudah raise hand, ya karena kita dahulukan dulu ya yang langsung bertanya via komen suara langsung. Ini kita berikan waktu. Ada ini yang sudah raise hand, ada Bunda Jundi. Nah, mohon monggo silakan Bunda Jundi untuk mengaktifkan mic-nya. Kita berikan waktu kepada ya, baik. Mohon maaf tidak bisa ini ya buka kamera. Baik, Bunda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang ini bisa ya mendengarkan penuturan yang disampaikan oleh Ibu Dita tadi ya, luar biasa. Jadi ada satu hal yang ingin saya tanyakan di kesempatan ini. Saya ini cerita, saya punya ponakan gitu ya. Ponakan ini usianya masih SD, kelas 5, jadi 10 tahun. Kalau di dalam keluarganya memang ada riwayat dari ayahnya ya. Itu memang tipikal kulit ayahnya itu yang punya jerawat-jerawat batu gitu. Nah ini juga kemudian dia ini 3 saudara, dia anak bungsu, perempuan sendiri. Ya memang dalam 1 bulan ini mungkin ada musibah ya, almarhum ibunya sudah meninggal. Maksud saya begini, yang saya tanyakan tuh dia ini karena memang baru kena menstruasi pertama, kemudian setelah itu ya kulitnya itu terlihat ya seperti
seperti bapaknya lah gitu, ayahnya ada keturunan kayak mulai berjerawat gitu kan. Yang ingin saya tanyakan apakah ini efek karena memang turunan dari orang tua, dari pihak bapak gitu kan? Apakah juga karena stres, karena mungkin ya baru ada musibah gitu kan, ditambah sehingga dia sendiri semakin kayak nggak percaya diri gitu ketika ke sekolah, kulitnya kan, ya mulai banyak jerawat-jerawat yang begitu ya, sampai, ada beberapa kali menangis karena memang, sangat sakit gitu. Ada dua jerawatnya itu yang membatu gitu kan, yang, apa, memerah itu, meradang begitu. Nah ini saya ingin tanyakan kesempatan ini, ada batas minimal usia berapakah gitu, anak-anak ini anak masih nih ya, karena kasih anak kan, untuk menggunakan skincare gitu ya. Dan kedua, karena dia memang bahasanya masih anak-anak, jadi kan belum pernah ada riwayat pakai apa-apa gitu ya. Kemudian mungkin juga karena, di rumah dia perempuan sendiri, sehingga mungkin, bahasanya dia lebih cenderung kayak tomboy gitu ya. Jadi kayak nggak ada mungkin keinginan untuk ngurus-ngurus kulit dan sebagainya gitu. Jadi ini yang saya mau tanyakan gitu kan, apakah langkah saya bagaimana gitu, intinya untuk ya setidaknya sekarang membantu dia ya untuk menghilangkan lah gimana jerawatnya sehingga tumbuh lagi tuh percaya dirinya lagi supaya ke sekolah nggak minder dan sebagainya begitu. Ini mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab Iya, aja, nggak apa ya, Mas iya langsung Oke. jawab aja. Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya, dan ini memang sering dialami juga oleh para ibu-ibu yang biasanya memiliki anak yang mulai menginjak usia remaja seperti itu. Jadi, memang pada prinsipnya jerawat itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor, utamanya karena faktor hormonal ya. Jadi, terutama kalau sudah menstruasi, itu memang lazim muncul jerawat, karena kan memang sudah ada perubahan hormon, kemudian bisa dari konsumsi makanan, kemudian juga bisa kondisi stres. Ya, itu karena stres itu berpengaruh terhadap hormon, jadi bisa mempengaruhi. Nah, kemudian apakah boleh gitu? Karena kan kategorinya anak SD menggunakan produk anti jerawat. Tidak apa-apa. Jadi memang jerawat itu memang timbul ketika sudah memasuki fase remaja ya, seiring bertambahnya usia. Kalau memang sudah ada simptom jerawat, itu boleh menggunakan series produk anti jerawat. Tetapi dengan catatan harus kita identifikasi juga kondisi jerawatnya, Bu. Misalnya kalau jerawatnya itu hanya sekedar bintik-bintik merah tapi nggak bengkak, nggak perih, hanya seperti beruntusan ya, bisa kita gunakan produk-produk anti jerawat yang ada di pasaran ya. Contohnya seperti sulfur, kemudian asam salisilat ya. Saya tidak menyebutkan mereknya karena banyak sekali di pasaran bisa dijumpai. Bisa digunakan seperti itu. Tetapi dalam suatu kondisi jerawatnya itu mulai bengkak, kemerahan hingga bernanah, itu artinya sudah ada peradangan atau inflamasi. Kalau kita hanya menggunakan produk yang dijual secara bebas di supermarket ya, biasanya butuh waktunya lama. Kalau sampai keadaan jerawatnya itu mulai agak parah, ya lebih baik bisa ke dokter. Tapi kalau misalnya hanya jerawat-jerawat kecil-kecil aja, itu pakai produk yang dijual di pasaran, nggak apa-apa, series anti jerawat. Ya kan, di iklan ada itu ya, jadi ada usia-usia masuk SMP, sudah ada jerawat, terus ada facial wash-nya, ada krimnya, boleh digunakan yang seperti itu. Nah, jadi memang biasanya paling sulit itu kalau yang dialami ibu-ibu itu ya, itu ketika anak saya tuh mulai beranjak remaja, namanya anak baru memasuki fase remaja ya, SMP, itu aktivitasnya banyak sekali dan belum ada kesadaran diri. Biasanya kalau untuk cuci muka itu susah banget seperti itu ya. Memang harus telaten, harus apa istilahnya membiasakan gitu, karena seusia seperti itu tuh biasanya ada yang cuek, ada yang minder gitu. Tapi kalau misalnya anaknya sudah mulai merasa nggak nyaman, nggak apa-apa Bu. Jadi diminta untuk menggunakan produk perawatan kulit saja. Tapi itu tadi dilihat dari tingkat keparahan jerawat yang dimiliki seperti itu.
Seperti itu, Mas. Ya baik, terima kasih nih Masya Allah jawabannya. Kalau untuk produk skincare yang SKN 8 Beauty bisa nggak kira-kira? Kalau dari produk SKN Beauty tadi kan juga ada yang sebagai antiinflamasi dan juga mengatasi bakteri ya. Jadi jerawat juga bisa disebabkan bakteri. Jadi bisa juga Bu seperti penggunaan dari SKN Beauty seperti itu. Ya, terima kasih Bu Dita, Masya Allah. Ya, sama-sama. Oke, Masya Allah, Bu Dita ini ya. Kemudian kira-kira siapa lagi nih yang mau tanya? Kita dahulukan yang via suara ya, baru kita pilih yang dari komentar-komentar. Kira-kira ada lagi nih yang resen? Kita masih belum nemu yang resen. Karena kita masih belum nemu yang resen, ya, kita akan memilih beberapa yang dari komentar ya. Saya pilih satu-satu dulu. Ini nih yang mudah dulu ya. Bunita yang sesuai dengan yang dipaparkan oleh Bu Dita tadi. Ini dari Ibu Nita, Kak, penggunaan retinol yang aman apa ada batasnya ya untuk kulit kita? Bagaimana Bu Dita? Bisa dijawab langsung Bu Dita. Oke, kalau untuk penggunaan retinol yang aman batasnya, maksudnya batas konsentrasi ya. Jadi gini, retinol itu selama sudah diproduksi di pasaran, artinya konsentrasi tersebut aman digunakan ya. Biasanya ada yang 0,01%, 0,2%, 0,% seperti itu. Jadi bervariasi memang. Tetapi memang ketahanan setiap orang ya atau sensitivitas setiap orang terhadap bahan aktif yang ada dalam produk itu kan berbeda. Nah, terutama kalau yang retinol gitu. Jadi memang ada yang pakai retinol rasanya kulitnya perih, ada yang seperti itu. Padahal kan istilahnya retinol ini yang efek sampingnya lebih minim, tapi ada yang sangat sensitif, ada yang pakai retinol tidak bermasalah. Jadi sebenarnya dikembalikan lagi, kalau batas aman ya konsentrasi yang ada di produk itu sudah masuk dalam konsentrasi yang tentunya aman untuk digunakan gitu. Tetapi kalau dari kepekaan kulit, nah itu tergantung masing-masing individu. Kalau misalnya menggunakan ternyata tidak ada masalah, bisa dilanjutkan. Tetapi ternyata kalau awal-awal penggunaan sudah rasanya merah, kulitnya iritasi, perih, saran saya ya dihentikan, jangan dilanjutkan, karena itu merupakan tanda-tanda bahwa kulit kita itu tidak menerima dari pemberian produk tersebut. Seperti itu. Baik, Bu Dita. Ini ada yang paling sering ditanyakan yang paling sering dijumpai di orang-orang nih, biasanya wanita-wanita ketika dia sesuai dengan pertanyaan Bu Dita nih, Bu Dita, bagaimana cara mengetahui kulit kita cocok atau tidak dengan suatu skincare dan perbedaan fungsi dan make up seperti apa? Dan sering nih orang nggak tahu ternyata dia itu uji tapi malah berhenti dan lain-lain. Bu Dita, mungkin bisa dibantu jawab Bu Dita. Maksudnya Kak, berarti gini ya, kalau misalnya itu kita cocok apa enggak gitu ya? Iya, cocok atau enggak, kemudian atau enggak. Jadi sebenarnya tujuan untuk perawatan kulit itu kan untuk menghasilkan efek yang lebih baik ya. Contohnya kita kulit kita nggak ada masalah jerawat, ternyata kita mau pakai krim pencerah gitu. Kulit kita sudah nggak ada masalah jerawat, pas pakai krim pencerah kulit kok malah timbul beruntusan gitu. Itu bukan efek dari krimnya itu, nanti kadang kan gini, nanti beruntusan dulu kok, nanti baru putih. Enggak. Jadi kalau memang sudah ada efek yang malah memperburuk kondisi, ya kan kita kalau pakai krim pencerah kulit tahapannya bukan beruntusan dulu ya, bukan seperti itu, tetapi perlahan kulit yang semakin cerah gitu. Jadi kalau misalnya ada dampak-dampak yang malah mengganggu kondisi kulit seperti itu, ya berarti tandanya tidak cocok gitu. Atau misalnya pakai suatu produk kok rasanya kulit malah jadi kering banget gitu. Ya bisa jadi memang juga nggak cocok, atau kebalikannya, pakai produk itu kok malah produksi sebumnya berlebih. Nah, itu berarti juga tidak sesuai atau mungkin tidak tepat gitu. Jadi kadang kondisi kulitnya berminyak malah pakai produk yang untuk kulit kering. Jadi kalau produk kulit kering itu kan menstimulasi agar minyaknya berlebih. Ternyata salah gitu. Nah, itu juga sering dijumpai seperti itu.
Berarti kalau jerawatan atau itu biasanya itu bisa jadi kucing ya Bu Dita ya? Iya, jadi sebaiknya ya dihindari ya kalau misalnya ternyata kok belum malah ada efek lebih banyak ya itu kemungkinan tidak cocok dengan produk yang digunakan. Baik, baik Bu Dita. Kita pilih lagi nih Bu Dita ya, pertanyaan-pertanyaan lain ya. Ini nih, ada yang bagus juga nih. Kak, tips buat ngurangin jerawat sama bekasnya merah di area pipi. Soalnya lumayan lama belum pudar. Nah, dari nanti Bu Dita, Tips untuk bagaimana? tips untuk ngurangin jerawat sama bekasnya merah di area pipi. Nah, biasanya kalau di area pipi ini penyebab jerawatnya itu apa Bu Dita ya? Penyebab kemerahan di area pipi karena jerawat. Di sini tanyanya, Kak, tips buat ngurangin jerawat sama bekasnya merah di area pipi. Oke, jadi ya. gini, tips untuk menghilangkan bekas jerawat ya. Ya. Jadi bekas jerawat itu bisa disamarkan oleh produk-produk yang sifatnya adalah mencerahkan kulit. Ya, jadi seperti itu. Tetapi yaitu tadi jangan salah anggapan karena rata-rata orang itu langsung berpikirnya adalah penggunaan bahan yang mengandung hidroquinon ya, karena emang efeknya cepat menyamarkan bekas jerawat seperti itu. Tetapi sebenarnya itu bukan terapi yang tepat gitu. Jadi ya caranya adalah bisa menggunakan produk-produk yang memang arahnya mencerahkan kulit. Biasanya juga di produk-produk yang sifatnya mencerahkan kulit itu ada kata-kata membantu menyamarkan bekas jerawat. Jadi sifatnya kenapa membantu? Karena butuh proses. Jadi memang nggak bisa langsung hilang gitu. Butuh proses untuk bisa sampai bekas jerawatnya itu bisa pudar seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk menghilangkan bekas kemerahan, nah sekarang pertanyaannya ini kemerahannya karena apa dulu? Seperti itu. Apakah kemerahannya itu karena hasil dari jerawat-jerawat yang memang sudah mulai mengering ya. Artinya gini, treatment untuk jerawat itu biasanya ada yang antibakteri ya. Karena kan ada yang karena infeksi bakteri atau jamur itu. Ada yang memang untuk mengeringkan dari jerawatnya, bekas jerawatnya. Ya, seperti asam salisilat, sulfur, itu sifatnya mengeringkan. Nah, dampak yang bisa ditimbulkan dari penggunaan asam salisilat atau sulfur itu biasanya adalah kulitnya jadi perih gitu. Karena apa? Karena sifatnya mengeringkan permukaan lapisan kulit. Akhirnya kulit kita jadi apa? Bisa jadi kemerahan. Kalau memang penyebabkannya karena itu, solusinya adalah ketika menggunakan produk anti jerawat itu tetap menggunakan produk-produk yang sifatnya menghidrasi kulit, sifatnya tetap melembabkan kulit sehingga kulit itu tidak mengalami suatu kondisi yang perih. Biasanya kalau sekarang klaimnya istilahnya dalam kosmetik itu shooting effect, jadi calm effect. Jadi mengatasi kemerahan ya inflamasi ringan yang ada pada area wajah gitu. Jadi sekarang istilahnya pakai seperti itu. Nah, intinya sebenarnya sama untuk mengurangi peradangan yang sifatnya ringan. Ya, tapi kembali lagi itu perlu diidentifikasi karena apa? Kalau ternyata kemerahannya tadi itu disertai dengan kena sinar matahari dikit merah, kulitnya nipis. Lah, itu beda cerita lagi. Kalau memang seseorang itu ada riwayat menggunakan krim abal-abal sebagai anti jerawat, itu yang perlu diwaspadai. Kenapa? Karena salah satu penyalahgunaan steroid tadi ya, penggunaan krim abal-abal yang mengandung steroid itu memang untuk anti jerawat, tapi dampaknya adalah ketika sudah pemakaian jangka panjang, jerawatnya hilang, kulitnya malah memerah. Lah, kalau itu beda cerita. Kalau yang seperti itu, kemerahan dikit-dikit sensitif, yang sampai yang merah banget, perih banget, itu ya solusinya ke dokter. Tapi kalau kemerahannya itu di area yang diolesi oleh krim anti jerawat tadi ya, itu bisa pengatasannya adalah dengan menggunakan pelembab kulit seperti itu. Masih mute? Oke, baik Bu Dita. Ini Bu Dita, ada lagi nih pertanyaan ini. Ya, pertanyaan yang mungkin banyak juga teman-teman mengalami ya Bu Dita ya. Jadi ini tentang masalah kusam nih, masalah kusam. Kira-kira itu
Mungkin ada orang nih, sudah 1 tahun perawatan skincare dari Bu Yani, sudah 1 tahun perawatan skincare, tapi masih kusam. Penyebabnya apa ya? Atau mungkin langkahnya yang kurang tepat dalam pemakaian skincare. Kira-kira kalau kusam, apa nih produk yang kira-kira berbahan seperti apa yang kira-kira mungkin lebih banyak digunakan, atau ada yang perlu dikurangi, produk-produk yang seperti apa? Nah, bagaimana berita? Nah, berita masih mute, berita. Gantian ya saya yang mute. Oke. Jadi gini, pakai setahun udah pakai lama ternyata kok nggak ada hasilnya, ya seperti itu. Jadi kulit kusam itu ada banyak penyebabnya. Yang pertama bisa karena, kenapa kok bisa kusam? Bisa jadi karena penumpukan sel kulit mati yang ada pada wajah. Jadi selain rutin untuk membersihkan kulit menggunakan step tadi ya, menggunakan cleanser, kemudian pelembab dan kawan-kawannya, jangan lupa untuk melakukan scrub. Jadi kalau menggunakan facial wash itu hanya mengangkat mengangkat kotoran saja. Jadi ada yang tidak sampai mengangkat sel kulit mati seperti itu. Jadi kita bisa melakukan yang namanya scrub secara rutin. Paling tidak itu 2 minggu sekali. Jadi jangan sering-sering. Kalau sering-sering nanti kulitnya bisa menipis seperti itu. Itu bisa dilakukan. Jadi melakukan scrub untuk menunjang agar hasil dari pemberian krimnya atau produknya itu bisa optimal. Kemudian yang kedua bisa karena apakah memang sudah menggunakan stepnya secara rutin gitu. Kadang hanya menggunakan krim saja, tidak menggunakan facial wash. Padahal dasar ketika kita akan mengaplikasikan produk apapun ya, itu kulit harus dalam keadaan sudah bersih seperti itu. Kemudian bisa juga mungkin karena aktivitas harian yang di luar, beraktivitas di luar, kemudian yang aktivitas tinggi, atau kalau di rumah pun ya ibu-ibu, jadi beraktivitas memasak. Nah, memasak itu merupakan salah satu salah satu hal yang bisa menghambat proses perawatan kulit ya. Jadi ini tapi saya tidak melarang ibu-ibu memasak ya kalau perawatan kulit, tapi memang ketika memasak itu kan ada uap-uapnya seperti itu ya. Jadi itu bisa berpengaruh juga. Jadi ada riset yang menyatakan seperti itu. Jadi seseorang yang melakukan perawatan kulit ya, yang beraktivitas dengan tidak beraktivitas, misalnya ibu rumah tangga yang beraktivitas memasak, itu memang hasilnya akan lebih optimal yang tidak beraktivitas. Tapi kan nggak mungkin ya, kita sehari-hari nggak beraktivitas itu nggak mungkin sekali seperti itu. Jadi solusinya ya bisa menggunakan perawatan kulit itu mungkin setelah beraktivitas atau reaplikasi lagi. Jadi nggak masalah, pagi pakai day cream tipis-tipis, kemudian kan aktivitas nanti setelah itu menggunakan oles tipis day cream-nya lagi seperti itu. Nah, bisa juga yang terakhir ya ketidakmampuan dari bahan aktif yang ada pada produk itu untuk menghasilkan efek yang optimal ketika diaplikasikan pada seseorang seperti itu. Jadi misalnya pada bahan-bahan yang mungkin hanya bahan tunggal dengan konsentrasinya yang kecil gitu, karena kan kadang kalau kita beli kosmetik itu kita nggak tahu ya kandungannya, prosentasenya itu berapa, bahan aktifnya kita nggak tahu seperti itu. Nah, jadi ada baiknya memang kita menggunakan produk yang bahan aktifnya juga cukup banyak. Nah, misalnya ini dari kayak SKN8 itu ya, itu kan ada berbagai macam ekstrak di dalamnya ya, kemudian tadi ada dari ekstrak bahan alam, ada ekstrak alga, jadi ada tanaman darat, tanaman laut, ada dari yang jamur. Nah, itu bisa bekerja secara sinergis sehingga hasil yang diberikan nanti lebih optimal seperti itu. Jadi faktornya ya cukup banyak juga ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, seperti itu. Masih mute? Baik, Bu Rita, Masya Allah, luar biasa sekali ini. Mungkin 3 pertanyaan lagi ya Bu Rita ya. Sebenarnya masih banyak, tapi karena mungkin waktu sudah bukan jam 9, kita pilih 3 pertanyaan lagi. Yang pertama, ini ada dari Uro Fajar, ya, Kak Uro Fajar. Nih, tanya nih,
Kak, kalau di bawah mata terlihat pembuluh darah, bisa diterapi kah? Atau pakai krim oksidator bisa kah? Kira-kira bagaimana, Kak? Di bawah mata Terlihat terlihat pembuluh darah. pembuluh darah ya tadi Bisa diterapi pakai krim oksidator. terlihat. Nah ini juga pertanyaan bagus ya. Nah sebelumnya ini pembuluh darahnya ini terlihat pembuluh darahnya itu karena apa seperti itu? Kira-kira Apakah kalau karena scrub bisa nggak itu, Bu Dita? kalau karena penggunaan scrub yang berlebih? Iya. Oh enggak, jadi scrub itu enggak sampai ngikis sampai kelihatan pembuluh darahnya enggak. Jadi kalau memang itu dari dulunya ya, misalnya dari dulu memang seperti itu, artinya sebelum menggunakan produk perawatan apapun itu memang kulitnya seperti itu ya, kita tidak bisa apa istilahnya mau dikasih krim juga tidak akan memberikan efek apapun gitu karena memang sudah genetiknya seperti itu. Tetapi kalau ada pembuluh darah ya, jadi yang perlu diwaspadai dari adanya pembuluh darah yang terlihat pada kulit setelah penggunaan produk-produk tersebut, maka itu cara pengatasannya adalah bisa ya konsultasi ke dokter karena itu apa ya kalau misalnya habis pakai krim tertentu terus ternyata kulitnya nipis ada area di bawah kelopaknya ya itu yang mungkin hasil dari efek samping seperti itu. Tapi kalau misalnya sedari lahir memang sudah ada pembuluh darah yang sudah terlihat ya kondisinya seperti itu gitu. Kecuali misalnya kalau di bawah area mata kantong mata itu ada apa hitam ya. Nah, itu kan bisa juga karena kelelahan, karena stres, itu bisa kita gunakan produk perawatan kulit ya, seperti SKNE itu bisa seperti itu yang lazimnya dijumpai seperti itu. Baik, Bu Dita. Ini ada yang tanya lagi nih, Bu Dita. Dari Kak Nia Dwi, Bekasi. Bismillah, izin bertanya. Dulu saya sempat pakai serangkaian skincare dari dokter, tapi karena tidak ada perubahan, malah lama-kelamaan kulit saya meradang merah. Akhirnya saya berhenti dan benar saja kulit saya jadi terlihat lebih kusam dan mudah berjerawat. Kira-kira bagi kami yang kulitnya pernah terpapar krim-krim racikan dokter, baiknya bagaimana ya, Moms? Untuk saat ini saya mau menyamarkan bekas jerawat dan juga komedo yang membandel. Alhamdulillah sekarang sudah lebih mendingan. Nah, ini yang berita. Oke, tadi pertama case-nya adalah pernah menggunakan krim dokter ya, tidak ada hasil signifikan, ketika dihentikan malah dampaknya tidak bagus ya. Nah, itu mungkin bisa jadi ya ketika dihentikan itu sebenarnya stepnya belum berakhir. Artinya gini, penggunaan krimnya itu memang prosesnya bertahap. Jadi bisa jadi ketika berhenti itu memang belum ada hasil karena belum mencapai tahap untuk perbaikan kulit yang lebih signifikan seperti itu. Jadi berhenti di tengah-tengah. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah itu sudah berapa lama gitu untuk berhenti dari krim racikan dokter. Kalau misalnya setelah berhenti dari krim racikan dokter itu sekitar lebih dari 2 bulan, 3 bulan ya, maksudnya kurun waktu lama dan tidak ada dampak yang berarti seperti yang saya jelaskan tadi ya, kayak nggak ada bintik-bintik hitam, nggak ada kemerahan yang benar-benar sensitif, itu ya monggo bisa menggunakan produk perawatan kulit lagi, perawatan kulit yang lain seperti itu. Kemudian terkait dengan komedo. Nah, komedo itu bisa dibantu dikendalikan oleh produk-produk kecantikan ya. Tetapi sebenarnya balik juga salah satu penunjangnya adalah lifestyle seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan produk kecantikan apapun tetapi tidak ditunjang dengan lifestyle yang baik, misalnya seperti ini, makannya tetap makanan-makanan yang mungkin berlemak ya seperti itu, atau apa namanya aktivitasnya yang cukup tinggi sehingga terutama bagi kulit-kulit yang rentan kulit-kulit yang berminyak ya dengan aktivitas tinggi itu juga bisa salah satu memicu penumpukan komedo. Jadi bisa juga karena
tidak sesuai dengan, tidak cocok dengan penggunaan skincare seperti itu. Jadi bisa menggunakan bahan-bahan atau produk yang bisa mengendalikan komedo tetapi disertai dengan lifestyle itu tadi, seperti itu. Masya Allah, luar biasa nih Bu Rita. Sudah langsung menjawab 2 pertanyaan sebenarnya. Jadi ada dari Kak Frida NKJ juga dari Kak Frida Analia juga tanya apakah benar gaya hidup yang kurang sehat berpengaruh walaupun pakai skincare mahal. Berarti sudah terjawab ya Bu Rita ya. Ya, sangat berpengaruh. Jadi saat ini bahkan setiap dokter ya, setiap dokter kecantikan itu kalau menyarankan ibu krimnya dipakai yang rutin, jangan lupa istirahat cukup, minum air cukup, kemudian pola makannya dijaga. Nah, ini 3 hal ini tuh yang tidak lupa pasti di konseling atau disampaikan oleh dokter-dokter kalau misalnya mengkonseling pasien yang melakukan perawatan kulit seperti itu. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir nih ya, berita ya. Ini yang sering terjadi kan ini ya, ada banyak orang yang kalau pakai produk ini berita ya, itu tuh berbeda-beda merek. Yang satu yang keseluruhannya pakai merek apa, yang kedua yang pengeluarannya pakai merek apa. Ini ada yang bertanya nih, kalau untuk memakai produk kesehatan apakah harus satu paket? Seandainya saya mau memakai satu produk saja, contohnya serum saja, apakah ada pengaruh atau efek baik atau buruk? Nah, ini pertanyaan dari Kak Rida Enita. Oke, ini juga sering ditanyakan, boleh nggak kita menggunakan satu seri produk tapi beda-beda jenisnya? Jawabannya sebenarnya tidak ada yang melarang, tetapi sebaiknya sama. Karena apa? Satu seri produk ya dengan produk yang sama dari mulai facial wash, kemudian toner, serum, day cream, night cream, itu biasanya ada kandungan yang sama. Misalnya kalau facial wash ya, facial wash-nya itu mengandung ekstrak alga gitu. Sebenarnya ekstrak alga yang ada pada facial wash itu tidak akan memberikan hasil. Karena apa? Kalau facial wash kan cuma dioleskan terus dicuci lagi. Sedangkan kalau suatu bahan aktif untuk bisa menembus kulit itu butuh waktu lah, hitungan jam seperti itu. Tapi kenapa kok ada beberapa produk yang memang mengandung bahan tersebut? Jadi untuk apanya pembiasaan. Jadi kayak ini loh dipakai dulu di facial wash, jadi untuk adaptasi kulit, jadi dipapar bahan-bahan tersebut kayak gitu. Kemudian kenapa kok sebaiknya itu produknya sama gitu? Karena tentunya suatu industri ya ketika membuat atau mendesain satu set skincare produk itu kan sudah melakukan tinjauan ya. Kalau misalnya bahan yang ada di facial wash kemudian orang ini menggunakan bahan yang ada di day cream itu ada interaksi enggak? Mereka sudah melakukan studi gitu. Jadi lebih terjamin meminimalkan tidak ada interaksi antar bahan. Tetapi kalau kita menggunakan produk yang beda-beda, kita tidak bisa mengidentifikasi. Kalau misalnya produk yang A sama yang produk B ya, cleanser pakai cleanser produk A, kemudian sunscreen pakai sunscreen produk B, seperti itu. Itu ada interaksi nggak antar bahannya? Karena kan udah beda industri, ya kita nggak mungkin lah nyari satu-satu kan pasti kesulitan juga ya. Jadi ya itu tadi, tidak ada larangan ya, tetapi memang sebaiknya menggunakan satu produk yang satu series produk yang sama seperti itu. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali. Ini penting sekali ya Bu Rita ya. Ternyata pentingnya kita memilih satu series ya, karena sudah dipikirkan dengan matang-matang sama formulatornya. Betul sekali. Siapa tahu kita pakai facial wash yang sejerawat, yang kontennya nanti ternyata fokusnya kemana, screen-nya fokusnya kemana. Jadi ternyata sesuatu yang mau kita selesaikan masalahnya malah tidak terselesaikan ya Bu Rita ya. Karena kan kandungan suatu produk itu kompleks ya, nggak hanya bahan aktif. Ada yang untuk melarutkan bahan, ada yang untuk meningkatkan kekentalan bahan, ada yang pengawet. Nah, yang hal ini selain bahan aktif ini yang bisa menimbulkan interaksi kalau misalnya
kita menggunakan produk yang kita nggak tahu seperti itu. Jadi memang ya amannya ya satu seri yang sama itu gitu, karena memang sudah pasti dipikirkan sama formulatornya kalau penggunaan produk-produk tersebut tidak ada interaksi gitu. Bisa deh. Masya Allah, baik-baik, luar biasa Bu Dita. Ini karena sudah jam 9:11 malam, ya tadi sudah ada, saya sudah mendapatkan 3 pertanyaan terbaik tadi ya. Yang pertama ada Bu Jundi, Bunda Jundi, ya ini masalah Bunda Jundi tadi kita berikan 1 hadiah dari kita, yaitu apa? Fashion Boss SKN Dragon Beauty. Kemudian ada Kak Vika Amalia, jadi tanya ini tentang apa? Gaya hidup ini bagaimana? Nah itu kita berikan 1 krim malam dari SKN Dragon Beauty dari untuk Kak Vika Amalia. Kemudian yang terakhir adalah Kak Rida Enita. Kalau untuk memakai produk SKN Dragon Beauty apakah harus 1 paket? Nah, tadi itu apa, ini pertanyaan yang sering, pertanyaan yang mungkin sering sekali orang lakukan kesalahan dalam memilih 1 paket untuk 1 paket yang ternyata berbeda-beda. Dan ini khusus untuk Afrika kita berikan 1 esen serum. Nah, nanti hadiah bisa diklaimkan kepada admin kita ya. Tadi yang pertama ada Bu Juli, yang kedua ada Kak Rida Enita, yang ketiga adalah Kak Vika Amalia. Sekarang ya ada Bunda Juli, kita kasih free fashion wash 1, kemudian Kak Rida Enita 1 serum, kemudian Kak Vika Amalia mendapatkan hadiah krim malam dari SKN Dragon Beauty. Itu hadiah bisa diklaimkan kepada admin kita, Mbak Lili. Nanti Mbak Lili bisa share nomornya juga di mana, di chat juga ya, supaya teman-teman yang lain tahu pada mana sih admin yang perlu kita hubungi. Alhamdulillah, karena waktu sudah menunjukkan jam 9:12, terima kasih ya Bu Dita sudah memberikan banyak sekali manfaat, ilmu yang Masya Allah sekali luar biasa nih ya, supaya teman-teman nanti dalam memilih sebuah skincare atau dalam menuju sebuah kecantikan yang cerah, yang sehat dan yang lain itu bisa menjadi lebih baik. Jadi tidak salah lagi nih, kan sering banget ini orang-orang dalam salah memilih sebuah produk, salah dalam tahu-tahu ternyata itu sebenarnya suatu kebaikan tapi kita hentikan, dan yang seharusnya kita langkah yang perlu kita ambil dalam setelah dokter tapi ternyata kita berhenti, padahal itu seharusnya dilanjutkan dan lain-lain. Kan Masya Allah sekali ya, ilmu yang jarang kita dapatkan di luar sana dan mungkin hanya didapatkan di Zoominan SKN Dragon Beauty. Makanya teman-teman sekalian lain nanti jangan lupa tetap pantengin di acara-acara Zoominan SKN Dragon Beauty. Nanti insya Allah Bu Dita ya sertifikatnya Bu Dita nanti bisa kita kirim langsung, karena Bu Dita sudah memberikan kita banyak sekali manfaat ya. Nanti bisa ketemu lagi semoga di lain kesempatan ya Bu Dita ya. Ya, terima kasih juga atas kesempatannya. Ya, buat teman-teman yang masih belum bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bu Dita, nanti bisa kirimkan pertanyaan-pertanyaan di grup atau lewat admin kita. Nanti akan kita langsung sampaikan ke Bu Ditanya supaya bisa dijawab langsung Bu Dita. Bu Dita siap Bu Dita ya? Ya, siap. Insya Allah, karena mungkin ada yang ini langsung dijawab oleh Bu Dita, karena Bu Dita pemaparannya masuk sekali ini, dan insya Allah harapan kami di depannya kita masih bisa bertemu lagi dengan Bu Dita di tema-tema yang lain, karena pasti teman-teman lain juga kadang-kadang saya ingin langsung jawaban dari Bu Dita nih. Amin, insya Allah. Baik Bu Dita, buat teman-teman semua sekalian, karena waktu sudah menunjukkan jam 9:15, mari kita tutup Zoom kita malam ini dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin belanja SKN Beauty paket sehat terutama, nanti bisa langsung menghubungi ke admin kita, yaitu ke admin Mbak Lili kita. Nomor sudah tersedia di chat atau bisa langsung menghubungi lewat Instagram atau web SKN Beauty. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Saya tutup acara malam hari ini. See you next time di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Dita. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Izin live.